semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Pada video kali ini saya memasak sambal goreng tahu udang pete yang super enak banget. Warnanya cantik, aromanya juga sangat menggugah selera. Cara membuatnya ini sangat mudah ya. Yang pertama kita akan merebus cabai. Di sini saya menggunakan 3 macam cabai. Ada cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit untuk rasa pedasnya. Apabila teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Ini kita rebus sampai matang. Sambil menunggu cabainya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Di sini saya juga menggunakan udang. Ini udang saya sudah bersihkan ya. Udah saya buang bagian kepalanya, dan ini juga sudah saya cuci bersih. Kemudian untuk kulitnya ini tidak saya buang ya teman-teman, kulitnya saya gunakan. Tapi kalau teman-teman kulitnya mau dibuang juga boleh ya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 papan pete. Ini petenya sudah saya kupas dan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini. Atau mau diutuhkan juga boleh ya, atau mau diiris kecil-kecil juga boleh. Kemudian bahan berikutnya ini saya menggunakan tahu putih. Ini tahu putihnya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Untuk jumlah tahu ini saya menggunakan 7 kotak saja. Ukurannya sedang ya teman-teman. Setelah tahunya dipotong semua, kita akan lanjut untuk menggoreng tahu. Ini sudah saya siapkan wajan dan juga minyak. Minyaknya juga sudah panas. Kita masukkan tahunya, kita goreng sampai kecoklatan dan berkulit seperti ini. Kalau sudah berkulit, warnanya kecoklatan, bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu, sisihkan. Kemudian kita goreng udang. Ini kita goreng udangnya sampai warnanya berubah ya. Sebentar saja untuk menggoreng udangnya ini, nggak perlu lama-lama, nanti kalau lama-lama udangnya keras ya. Oke, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Untuk cabai ini sudah matang ya teman-teman, kita angkat juga dan kita tiriskan dulu. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan akan saya potong-potong seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Untuk bawang merah ini jumlahnya lebih banyak dari bawang putih ya. Apalagi ini bawang yang saya gunakan ada yang besar, ada yang kecil, jadi jumlahnya agak banyak. Kita potong juga. Kemudian ada 2 butir kemiri. Ini sudah saya sangrai sebelumnya. Kalau teman-teman tidak sempat menyangrai kemirinya, gunakan kemiri yang masih mentah juga nggak apa-apa. Selanjutnya semua bumbu kita akan haluskan menggunakan blender atau bisa menggunakan ulekan, terserah teman-teman ya, suka menggunakan ulekan atau menggunakan blender. Ini saya tambahkan dengan minyak sedikit saja. Kemudian kita akan lanjut tumis ya. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tumis bumbunya. Kita tumis dengan menggunakan api sedang cenderung kecil biar tidak cepat gosong ya teman-teman, dan minyaknya juga bisa keluar. Oke, sekarang kita bisa masukkan bumbu cemplungnya. Ada 1 batang serai yang sudah dimemarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, ini bisa disobek atau diremet-remet biar aromanya keluar, dan 1 ruas lengkuas. Boleh diiris, boleh digeprek ya. Kemudian tumis kembali bumbunya ini sampai berubah warna, aromanya juga harum. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum banget. Sekarang kita tambahkan dengan air. Ini penambahan airnya sedikit saja ya. Kita aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Kita masak menggunakan api sedang. Sekarang kita tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur. Boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Ini sebelum tahu, udang, dan bahan yang lainnya kita masukkan.
kita koreksi rasa dulu. Kalau sudah pas, bisa kita masukkan semua bahan, udang, pete, dan juga tahu. Ini pete saya masukkan bersama udang karena saya mau tekstur petenya itu masih crunchy, masih segar ya, masih kers-kers gitu. Tapi kalau mau yang petenya matang, bisa dimasak bersama sambalnya terlebih dahulu. Dan ini sudah matang ya teman-teman, rasanya sudah pas, bumbunya juga sudah menyatu seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sangat menggugah selera. Ini udangnya sangat empuk ya teman-teman, tidak alot karena kita masaknya cuma sebentar ya. Oke teman-teman, sambal goreng tahu udang pete sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih anget. Sangat enak banget dan dijamin teman-teman akan nambah makannya ya. Dan ini juga salah satu menu favorit di keluarga saya, dan semoga bisa menjadi menu favorit di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan sawi putih. Saya menggunakan sawi putih yang ukurannya agak besar teman-teman, dan ini tadi sudah saya cuci per lembar seperti ini ya. Kemudian bisa juga direndam menggunakan air garam, atau mau dicuci dengan air mengalir aja juga boleh. Kemudian sawinya ini akan saya potong-potong. Ini saya buang dulu bagian pangkalnya. Karena sawinya lebar, ini saya potong dulu menjadi 3 bagian seperti ini ya. Atau bisa juga disesuaikan selera aja ya untuk potongan sawinya. Boleh lebar-lebar, boleh kotak, boleh kecil-kecil ya, disesuaikan aja selera teman-teman semua. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita pindah dalam wadah dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan bahan yang selanjutnya, ada bakso. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Saya menggunakan 5 butir bakso sapi. Untuk jumlah bakso ini juga bisa disesuaikan selera ya. Oke, sekarang baksonya saya pindah lagi ke dalam piring dan kita sisihkan dulu. Bahan yang ketiga ada tahu. Ini saya menggunakan tahu putih 4 kotak ya. Kemudian tahunya ini dipotong-potong. Untuk tahu ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Untuk potongan tahu juga bisa disesuaikan selera masing-masing aja. Sekarang taruh dalam piring lagi dan kita sisihkan terlebih dahulu ya kalau sudah dipotong-potong. Kemudian kita siapkan bahan yang keempat. Saya menggunakan 2 butir telur. Ini saya tambahkan garam sedikit aja biar nanti rasanya tidak hambar. Kemudian dikocok lepas seperti ini. Kalau sudah dikocok lepas, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan tambahannya. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini diiris agak gede-gede aja seperti ini ya. Sisihkan. Kemudian ada 2 buah tomat. Ini saya menggunakan ukurannya sedang ya tomatnya. Kemudian bagian yang tangkainya itu dibuang dulu, kemudian dipotong-potong. Untuk potongan tomat ini juga bisa disesuaikan selera ya, boleh kecil-kecil, boleh panjang, boleh gede, silahkan aja disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Ada 4 siung bawang putih. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian biar warnanya cantik, ini saya tambahkan cabai merah keriting ya. Untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau teman-teman, atau bisa juga ditambahkan dengan cabai rawit merah. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Kemudian dihaluskan. Kalau teman-teman malas mengulek bumbunya, ini bumbunya boleh di chopper atau di blender ya. Untuk teksturnya seperti ini aja teman-teman, agak sedikit kasar aja ya, nggak terlalu halus. Sekarang saya akan kumpulkan dulu. Sisihkan, lanjut kita siapkan penggorengan dan beri minyak sedikit aja. Kita akan orak-arik telurnya terlebih dahulu ya. Ini cara membuatnya juga sangat mudah sekali. Kalau bawahnya sudah menggumpal seperti ini, kita aduk pelan-pelan. Kita akan bikin yang teksturnya agak gede-gede ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk lagi.
Nah, ini sudah matang ya telurnya. Sekarang kita angkat dan sisihkan. Masih di wajan yang sama, kita kasih minyak lagi ya, sedikit aja, dan tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbunya sampai matang, aromanya sudah tidak langu lagi. Nah, ini sudah cukup teman-teman, bumbunya sudah matang. Kita masukkan bakso. Masukkan juga tahu. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan air. Ini untuk penambahan air saya kasih 100 ml ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Mau tumisannya berkuah atau nyemek-nyemek disesuaikan aja. Dan saya masukkan juga sawi putihnya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak sampai sawinya matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian saya masukkan telur orak-ariknya, masukkan juga tomat dan juga irisan daun bawang. Ini saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian tambahkan juga gula pasir, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata, dan masak sampai sayurannya semua matang ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Ini dimakan begini aja sudah sangat enak banget ya teman-teman. Ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang lagi diet nasi ya. Ini beneran sangat enak. Rasanya pedas, gurih, dan ada rasa segarnya. Ini beneran enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Tapi kalau teman-teman ini untuk menu harian, boleh silahkan aja. Untuk teman makan nasi putih juga sangat cocok. Silahkan dicobain ya. Semoga teman-teman suka, dan resep yang saya bagikan ini bisa menginspirasi dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan udang. Ini udangnya itu ukurannya yang kecil-kecil ya teman-teman. Jangan gunakan ukuran yang gede, karena udang yang ukurannya gede atau yang besar itu susah untuk kering ya. Jadi gunakan udang yang ukurannya kecil. Dan ini udangnya baru saya keluarkan dari freezer, karena saya memasaknya agak siangan ya. Jadi biar tidak bau, saya masukkan dulu dalam freezer. Dan ini untuk udangnya paling gede, paling nggak segini ya teman-teman, biar nanti hasilnya bisa renyah. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan tepung beras. Ini saya menggunakan 400 gram tepung beras. Kemudian tambahkan tepung tapioka. Ini untuk tepung tapioka saya tambahkan 6 sendok makan munjung seperti ini ya. Kalau tidak ada tepung tapioka, bisa menggunakan tepung sagu atau tepung kanji, itu sama saja. Kemudian saya tambahkan tepung maizena. Ini saya gunakan 2 sendok makan munjung juga. Tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh soda kuenya. Kalau tidak ada soda kue, bisa menggunakan baking soda ya. Diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini saya gunakan 9 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan, ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah. Ini saya gunakan 6 siung bawang merahnya. Kemarin teman-teman juga ada yang nanya kok pakai bawang merah. Kalau menggunakan bawang merah itu aromanya lebih harum ya, rasanya juga lebih enak. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Kemudian ada kencur ya, ini kurang lebih ada 5 cm ya kencurnya. Kemudian kunyit, ini saya menggunakan 1,5 cm. Kemudian juga ada kemiri, ini saya menggunakan 8 butir ya kemirinya. Setelah semua bumbunya dipotong-potong seperti ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender. Semua bumbu dimasukkan. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran.
Tambahkan 2 butir telur. Ini telurnya akan saya masukkan ke dalam blender sekalian ya, biar tidak ada penambahan air lagi. Jadi untuk takaran airnya nanti biar pas. Kemudian haluskan. Kalau sudah halus bisa masukkan ke dalam adonan tepung kering. Kemudian tambahkan air. Ini kita bersihkan yang di blender dulu. Untuk penambahan air nanti sedikit demi sedikit ya. Tambahkan garam 1 sendok teh halus jamur. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk jumlah air kemarin ada yang nanyain ya, biar konsisten. Jadi airnya ini saya gunakan 600 ml. Itu nanti hasil payeknya sudah sedang ya untuk ketebalannya. Kalau teman-teman mau hasil payeknya lebih tipis, teman-teman bisa tambahkan 50 ml lagi ya. Jadi totalnya bisa menggunakan 600 ml. Tapi di sini saya menggunakan 600 ml ya. Untuk resep lebih komplit nanti saya cantumkan di box deskripsi. Kemudian saya tambahkan daun jeruk. Ini kebetulan saya hanya punya sedikit daun jeruk ya. Kemarin teman-teman juga ada yang kasih saran untuk kasih daun jeruk, katanya lebih enak. Nah ini saya ikutin karena sarannya juga bagus. Tapi sayangnya saya cuma punya sedikit ya. Ini daun jeruknya diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kita masukkan ke dalam adonan tepungnya. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman, disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak yang cukup banyak. Kalau sudah panas seperti ini bisa kita mulai ya, kita bikin payeknya. Nah ini untuk udangnya saya masukkan di belakang ya, maksudnya tidak saya campur jadi satu dengan tepung karena hasilnya memang berbeda. Kalau menurut saya lebih suka kalau udangnya itu ditambahkan setelah adonan payeknya ini dilebarkan. Nah untuk proses menggorengnya ini harus kita mainkan apinya ya teman-teman, agar bisa menghasilkan payek yang renyah dan juga kering ya. Ini setelah payeknya kaku, apinya bisa dikecilkan. Kemudian digoreng sampai udangnya ini benar-benar kering ya teman-teman. Kalau sudah kering udangnya, sudah tidak berbuih, itu tandanya udangnya sudah matang ya. Kita angkat dan kita bersihkan bagian minyaknya. Kemudian kita besarkan apinya lagi. Kalau sudah panas minyaknya bisa kita teter lagi adonan payeknya, kemudian tambahkan udang di atasnya. Ini bisa disesuaikan selera untuk jumlahnya, ini bisa diatur ya. Kemudian tambahkan tepung di atasnya. Ini tujuannya untuk biar nempel ya udangnya. Kalau teman-teman kemarin ada yang nanya, bisa nggak kalau misalnya udang sama tepungnya dicampur jadi satu? Bisa, tapi untuk hasilnya itu berbeda karena saya sudah nyoba ya. Hasilnya tidak seperti kalau kita bikin yang seperti ini ya teman-teman ya. Kita pisah antara tepung dan juga udangnya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita bisa geser-geser. Tunggu sampai adonan payeknya ini kaku. Kalau sudah kaku adonan payeknya, bisa kita kecilkan apinya ya. Kita kecilkan seperti ini. Kemudian goreng payeknya sampai benar-benar kering ya, udangnya juga kering. Jangan menggunakan api besar terus ya teman-teman, nanti yang ada payeknya itu sudah gosong ya, sudah kecoklatan tapi udangnya masih basah dalamnya. Dan itulah yang bikin payek teman-teman tidak bisa tahan lama ya. Intinya itu udangnya harus kering ya teman-teman, biar payeknya itu bisa renyah, tahan lama sampai semingguan, itu masih renyah banget. Oke teman-teman, lakukan sampai adonan semua habis ya. Dan ini hasil payek yang sudah matang.
Oke, sekarang saya akan kasih tahu ke teman-teman renyahnya itu seperti apa. Ini juga sangat mudah sekali dipatahkan ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini benar-benar sangat renyah banget, dan ini renyahnya itu bisa lebih dari sehari 2 hari, dan ini bisa tahan sampai seminggu teman-teman. Saya sudah mempraktekannya ya, makanya saya bikin video ini. Saya tuh sudah berkali-kali membuat peyek udang basah seperti ini ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman berhasil ya dan suka dengan resepnya. Untuk bahannya sudah saya siapkan 3 buah oyong atau gambas. Ini saya pakai ukurannya yang sedang ya, dan gambasnya ini masih muda teman-teman, masih muda-muda banget. Dan ini saya bersihkan bagian kulitnya, tapi tidak saya bersihkan sampai bersih banget ya, biar nanti warnanya tetap cantik. Kalau untuk sayur bening atau sayur sop, pilih oyong yang masih muda ya, jadi rasanya juga agak manis dan dagingnya lebih empuk. Oke teman-teman, ini sudah saya cuci bersih dan sekarang saya akan potong bagian ujung-ujungnya, nanti dibuang ya, kemudian dipotong sesuai selera. Kalau saya ini saya potong bulat-bulat aja seperti ini karena oyongnya tidak besar ya. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan kedua, ada tahu, saya pakai 4 kotak. Ini saya menggunakan tahu putih. Kalau teman-teman tidak ada tahu putih, boleh menggunakan tahu kuning. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau dipotong jadi berapa bagian silahkan aja. Oke, lakukan sampai semua tahunya dipotong semua. Sisihkan, kemudian siapkan mangkok dan pecahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas aja. Oke, ini sudah cukup, kita sisihkan. Lanjut siapkan bumbu-bumbunya, ada 5 siung bawang putih. Ini cukup digeprek-geprek aja seperti ini, kemudian dicincang kasar ya. Jadi bumbunya itu sangat praktis sekali, cuman digeprek, diiris aja, nggak perlu diulek-ulek ya. Kemudian ada bawang merah, ini sama, saya menggunakan perbandingan 1:1. Ini bawang merahnya 5 siung juga. Ini diiris kecil-kecil juga. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian saya juga pakai seledri. Ini saya pakai 2 batang. Ini sudah dicuci bersih ya seledrinya, kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan daun bawang silahkan, tapi saya nggak pakai ya. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Sekarang kita orak-arik telurnya ya. Ini telurnya saya bikin orak-ariknya agak besar dan saya gorengnya agak sedikit kering seperti ini ya teman-teman. Angkat dan sisihkan, kemudian tambahkan minyak goreng lagi dan kita tumis bawang putih, bawang merah. Kita tumis sampai aromanya harum ya, dan warnanya sedikit agak kekuningan, kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah harum banget. Selanjutnya tambahkan air. Untuk air ini saya tambahkan 800 ml ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian kalau airnya sudah mendidih, masukkan tahu dan juga oyong. Tambahkan pala, ini saya parut aja palanya, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian tambahkan juga lada bubuk, tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan telur orak-ariknya ya. Kemudian diaduk-aduk lagi. Ini dimasak sebentar aja. Dan yang terakhir kita masukkan irisan daun seledri. Kita aduk sebentar. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah mendidih tanak, kita tambahkan bawang goreng di atasnya ya, biar makin harum, makin sedap kuahnya. Oke, kita matikan kompornya karena ini sudah matang. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan.
dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget ya, dengan nasi putih hangat tambah sambal, ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga pastinya mudah didapat ya. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan terong hijaunya terlebih dahulu ya. Ini saya pakai terongnya 3 buah ukuran sedang, dan ada juga ukurannya kecil ya. Ini saya potong dulu untuk bagian tangkainya, seperti ini kita buang, nggak saya pakai. Ini kalau dipakai juga bisa ya teman-teman. Kemudian saya potong jadi 2 dan saya potong menjadi 8 bagian ya, atau bisa juga dipotong sesuai selera teman-teman. Kemudian ini sudah saya siapkan air, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam, aduk sampai larut. Kemudian masukkan terong yang sudah kita potong-potong. Ini kita rendam dulu sebentar ya teman-teman, biar tidak hitam ya. Setelah direndam nanti kita bisa bilas atau langsung kita goreng aja ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan kedua. Ada pete, ini sudah saya kupasin ya. Saya pakai 2 papan, ini ukurannya besar, dan petenya juga tua, montok-montok seperti ini. Ini saya utuhkan aja. Boleh juga kalau teman-teman petenya mau dipotong-potong, silahkan ya. Kita sisihkan. Kemudian lanjut ada 4 siung bawang merah. Ini nanti bawangnya saya akan goreng ya. Jadi ini saya iris tipis-tipis seperti ini, seperti kita mau bikin bawang goreng. Kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut kita siapkan untuk sambal baladonya. Ini saya menggunakan 1 genggam cabai merah keriting. Seperti biasa, sebelum dihaluskan ini saya potong-potong terlebih dahulu. Kemudian ada cabai rawit, ini campur ya, ada rawit merah dan juga cabai rawit putih atau rawit beso ya. Ini saya pakai 2 genggam. Kemudian saya tambahkan juga tomat merah 1 buah ya, biar rasanya segar ya, jadi nggak monoton pedas aja. Kemudian saya tambahkan juga 1 siung bawang putih, 1 genggam bawang merah. Ini saya potong-potong juga bawang merahnya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Dan ini yang bikin beda teman-teman, saya menggunakan udang kering yang tanpa kulit ya. Ini bikin aroma dan rasanya lebih mantap. Dan saya tambahkan juga garam. Kemudian semua bumbunya kita masukkan ke dalam blender, kita haluskan menggunakan blender. Kemudian masukkan juga udang dan juga garamnya ya. Tambahkan air untuk membantu menghaluskan, atau bisa juga diganti dengan minyak goreng, sesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dihaluskan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita akan menggoreng terongnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan minyaknya dan tuang terong yang sudah kita cuci, kemudian diaduk-aduk biar matangnya bisa merata ya. Nah, ini terongnya sudah matang teman-teman, kurang lebihnya seperti ini ya. Sekarang kita angkat. Dan kita tiriskan terlebih dahulu, masih di penggorengan yang sama. Kita goreng bawang merah yang sudah kita iris tipis-tipis ya. Ini digoreng sampai setengah kering, sampai aromanya harum. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan bumbu balado yang sudah kita haluskan. Kita masak menggunakan api kecil aja ya, biar bisa matang tanah dan juga airnya menyusut. Ini airnya sudah mulai menyusut teman-teman. Sekarang saya akan tambahkan gula merah. Kalau teman-teman nggak ada gula merah, boleh diganti dengan gula pasir ya. Kemudian saya tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian masukkan juga petenya ya. Oke, kita aduk-aduk dan kita masak sampai sambalnya matang. Kalau sambalnya sudah matang, warnanya kemerahan, sudah cantik seperti ini, kita bisa masukkan terong yang sudah digoreng.
Kalau terong sudah masuk, kita aduk sampai tercampur rata. Kita masak sebentar aja ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, ada rasa pedas, sedikit rasa manis, gurih, dan kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita tata di piring saji sebelum kita sajikan di meja makan, biar penampilannya lebih cantik dan menggugah selera ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Balado terong hijau dan pete sudah siap disajikan. Ini dinikmati gini aja sama nasi putih juga sangat enak banget. Apalagi kalau ditambah tempe goreng, ikan asin, sayur asem atau sayur bening, ini makin enak banget ya. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah sekali bukan cara membuatnya. Dan ini beneran rasanya sangat enak dan aromanya harum. Yang pertama kita siapkan bumbu marinasi untuk lele ya. Ini saya menggunakan ketumbar butiran, kemudian ada kunyit segar, kemudian ada jahe, bawang putih. Ini saya menggunakan 2 siung, kemudian tambahkan garam, haluskan. Nah, untuk teksturnya seperti ini teman-teman, ini sudah cukup halus. Sekarang kita tambahkan air secukupnya saja ya. Oke, ini sudah cukup. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan utamanya ini ada lele yang sudah saya cuci bersih ya, dan sudah saya kerat bagian badannya seperti ini. Dan ini akan saya siram dengan menggunakan air panas biar nanti saat digoreng tetap lurus ya. Nah, ini airnya mendidih ya teman-teman. Kita siramkan seperti ini. Setelah disiram dengan air panas, ini nanti kulit arinya mengelupas ya. Dan lele ini tidak perlu direndam ya teman-teman, hanya disiram aja seperti ini. Setelah disiram dan lelenya kaku, kita cuci sampai bersih. Dan ini hasilnya lele yang sudah dicuci bersih. Sekarang kita marinasi dengan bumbu marinasi yang sudah kita haluskan. Lalu ratakan sampai semua badan lelenya terbaluri dengan bumbu marinasi. Kalau sudah, kita diamkan dulu selama 5-10 menit. Kalau sudah 5-10 menit, kita akan goreng lelenya. Ini saya taburin dulu dengan tepung maizena. Kita goreng lelenya dengan menggunakan minyak panas dengan api ukuran sedang. Kemudian bagian atasnya ini juga ditaburin dengan tepung maizena. Oke, ini sudah cukup. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik. Ini kita baliknya pelan-pelan ya. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya tetap lurus ya ikan lelenya. Setelah lelenya matang, sudah garing luarnya, warnanya juga sudah cantik seperti ini, kita angkat. Oke, kita tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini saya menggunakan 1 siung bawang putih, kemudian juga ada 6 siung bawang merah, ini diiris kecil-kecil. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya menggunakan 6 buah atau bisa juga disesuaikan selera. Ini sama ya, diiris kecil-kecil aja biar nanti saat menghaluskan lebih mudah. Kemudian ada rawit merah, ini saya menggunakan agak banyak ya, 1 genggam. Ini sama diiris kecil-kecil. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita akan tambahkan juga 1 buah tomat ya, ini biar rasanya lebih segar. Ini saya potong kecil-kecil juga. Oke, siapkan cobek. Kita masukkan cabai, bawang, kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka bisa ditambahkan gula pasir sedikit ya. Kemudian haluskan. Oke, kalau sudah halus seperti ini teksturnya tidak terlalu halus ya teman-teman. Saya masukkan juga tomatnya, kemudian haluskan kembali. Oke, ini sudah cukup. Sekarang sisihkan dulu. Siapkan bunga kecombrangnya, ini saya menggunakan 1 buah, ukurannya kecil ya, tidak terlalu besar ini. Dan dibelah-belah seperti ini atau disesuaikan selera. Ini saya iris
tipis-tipis aja seperti ini. Kalau sudah diiris semua, kita masukkan ke dalam sambalnya. Kemudian kita becek-becek seperti ini ya teman-teman. Ini aromanya keluar ya, harum banget, ciri khas kecombrang. Sekarang akan saya siram dengan menggunakan minyak panas. Ini bekas buat goreng lele ya, jadi makin harum aja. Kemudian kita ratakan seperti ini. Kalau sudah tercampur semua, kita sisihkan. Kemudian taruh lele goreng, kita masukkan semua lelenya. Kemudian saya tambahkan pokcoy rebus ya. Untuk lalapan ini bebas, boleh sayuran apa aja, boleh daun ubi, bayam, atau timun. Ini sudah sangat enak banget. Sekarang saya langsung ambil nasi, saya kasih satu lelenya, kemudian lalapan, dan juga sambal kecombrangnya. Ini beneran sangat menggugah selera. Teman-teman kebacer nggak? Ini beneran sangat enak banget. Ini ya, saya ambil lele dan sambal kecombrang, tambahkan nasi. Teman-teman lihat di sini. Saya akan langsung coba ya. Bismillah. Bener-bener mantep banget rasanya. Ikan gorengnya gurih, garing, sambalnya pedas, segar, klop banget. Ini sangat enak banget. Makan sama ini aja sudah bikin nasi cepet habis ya. Dan ini sangat cocok ya buat menu harian, buat lauk buka puasa dan sahur. Ini juga sangat cocok banget. Silahkan teman-teman coba, recommended ya buat teman-teman, karena beneran sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah dan bahannya sederhana. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.